lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka dan memar. Oleh karena itulah kami semakin yakin bahwa memang pelaku dugaan tindak pidana ini adalah terencana oleh orang-orang tertentu dan tidak mungkin satu orang, karena ada yang berperan pegang pistol, ada yang menjerat leher, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Sekiranya nih perkelahian 1 lawan 1 atau tembak menembak 1 lawan 1, maka tidak mungkin ada jerat tali di leher. Nah, itulah perkembangan terbaru kami dapat temuan lagi. Nah, ini adalah janggut dagu, ya. Diperhatikan ya. Ini leher. Oke. Leher ini ada robek ke sini. Kita tidak tahu robekan apa ini dan dijahit ya. Tetapi ini ada melingkar dari sini ke sini. Ini ya, tolong diperhatikan ya. Ada lingkaran jerat di lehernya ini, bekasnya. Memar keliling ini ya. Dari paling belakang masuk ke sini nih. Dan ini meninggalkan bekas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan siang yang cukup cerah ini. Seperti biasa insya Allah kita akan membahas topik-topik yang aktual, yang hangat dan juga masih viral. Pada kesempatan siang ini saya ditemani oleh Bapak Kolonel Purnawiran Sugeng Waras. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah Ketua Umum FPPI, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, juga Ketua DPD APIB, ya, Aliansi Profesional Indonesia Bangkit, dan juga adalah beliau Panglima Tritura. Kita berbahagia bisa diberikan kesempatan untuk bisa berbincang-bincang. Yang pertama Pak, insya Allah ini kasus tentang Ferdy Sambo sepertinya sangat viral ya Pak ya, sangat viral. Bahkan sekarang juga bukan menjadi rahasia lagi ya. Semua masyarakat sekarang sudah ikut terlibat seolah-olah menjadi pengamat gitu. Tapi saya sendiri kurang begitu paham nih tentang arahnya sebenarnya kemana. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ya. Mungkin kira-kira sejauh mana pengetahuan Bapak tentang kasus ini Pak. Dipersilakan Pak. Terima kasih. Barangkali sudah banyak yang melalui berita-berita ya, disinggung, diceritakan. Saya mencoba melihat dari sisi yang berbeda gitu. Nah, barangkali untuk melengkapi atau menambah wawasan bagi siapapun yang mungkin belum tahu apa yang saya sampaikan ini. Nah, kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum, ya, negara kesatuan dalam arti bukan hanya bulu tetapi jiwa raga ini bersatu, ya kan. Kemudian negara hukum, ya kita tahu proses kelahiran hukum itu bagaimana, ngerti. Jadi hukum itu prosesnya kan selalu berdampingan dengan HAM. Nah, ini nanti kaitannya saya cerita tentang hukum dan HAM. Nah, jadi di sini setelah bagaimana kesan saya atau saya melihat tentang kasusnya Ferdy Sambo tentang pembunuhan Brigadir Joshua itu ya. Ya. Nah, ya itu begini. Kalau kita melihat hukum itu melihat perangkat yang menangani, melihat ilmu hukumnya, juga melihat orang yang jadi korban dan lain-lain termasuk yang dari luar gitu. Nah, saya melihatnya ke situ. Kemudian yang jadi korban ini utamanya polisi yang diduga membunuh, polisi juga. Tempat terbunuhnya diduga di rumah polisi. Iya kan? Nah, jadi semuanya memang sebenarnya serba polisi. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana? Polisi di dalam bekerja itu mempunyai landasan. Yang saya ketahui bahwa mereka mempunyai dasar yang dinamakan Tribata dengan Sabta Prasetya Polisi. Ya itu. Dia bekerja landasannya itu. Pada aslinya kalau Tribata itu merupakan pedoman satuan. Satuan polisi kalau mau bekerja itu ya harus dasarnya itu. Tapi kalau perorangan atau bayangkaranya pakai Catur Prasetya Polri yang tadi saya katakan, bukan sabta ya, Catur Prasetya, catur itu 4. Nah, dari situ maka kita akan melihat
masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dari 3 dimensi ini ya. Polisi sesuai undang-undang dia akan ditugasi, diperani, difungsi sebagai penegak hukum tunggal. Karena mulai awal sampai akhir polisi yang nangani. Setelah terjadi, masakan ini diserahkan kepada jaksa atau pengadilan, gitu ya. Jadi saya ulangi, proses awal itu dari polisi. Setelah polisi jadi bla 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 bla, kemudian terjadilah BAP, udah gitu. Nah, nanti selanjutnya akan ditangani oleh jaksa. Lah proses sekarang ini yang saya lihat itu masih ditangani, masih ranahnya polisi. Belum sampai terjadi BAP yang diserahkan ke kejaksaan atau pengadilan atau hakim, belum. Nah, sekarang bagaimana yang kita lihat? Sebenarnya prosedur itu sudah ada. Prosedur hukum, cara mengerjakan hukum itu sudah ada. Untuk polisi ya. Ya. Jadi mulai katakanlah penangkapan, kemudian penahanan, kemudian peradilan. Itu di tingkat polisi sudah ada. Hanya pertanyaannya, bagaimanakah? Apakah ini termasuk cepat atau lambat menangani ini? Akan begitu ya. Yang kedua, apakah fair menangani ini? Kan begitu. Nah, saya melihat ke belakang. Karena kejadian ini proses atau akibatnya mirip, saya ulangi, mirip peristiwa di kilometer 50. Betul. Jalan tol Cikampek. Itu. Waktu kejadian 6 laskar pengawal HRS. Begitu kejadian, terus ada pernyataan dari Polri bahwa itu terjadi tembak-menembak di kilometer 50 ya. Kemudian beberapa hari kemudian HAM menyatakan dia habis-habisan nelusuri itu, semula menyatakan belum komen lah ya. Tapi pada akhirnya tahu-tahu komen bahwa memperkuat pernyataan Polri tadi terjadi tembak-menembak. 2 hari setelah kejadian, saya ulangi, 2 hari setelah kejadian, saya membuat tulisan. Ya, saya namanya TNI biasa lah, biar jelek-jelek saya ini mantan pelatih nembak. Pelatih nembak Wahir. Dan kebetulan pernah di kilometer 50 itu saya naik kendaraan saya sendiri ya. Dari Jakarta ke Bandung, persis di situ ban saya meletus. Jadi dengan meletusnya ban saya itu terpaksa turun, menyerahkan kepada tukang tambal ban. Kebetulan yang ada di situ, terus saya melihat, ya biasa, kita itu setiap hari ini bukan hanya indahnya pemandangan, tapi melihat situasi, oh begini. Maka dengan pernyataan setelah ada kejadian terjadi tembak menembak itu, saya nggak habis pikir. Dari informasi yang masuk, bagaimana perjalanan HRS ini dari Bogor menuju ke Bekasi kalau nggak salah itu ya. Kemudian bagaimana di Kuntiti, bagaimana proses terus akhirnya terjadi tembak-menembak. Ini saya mengatakan janggal. Lucu dan janggal. Bahkan janggal lah, katakan janggal. Nah, karena yang pertama, medan sekitar itu kan terbuka. Kalau misalnya terjadi tembak-menembak itu pasti akan terhenti di tempat dekatnya itu ada rest area, tapi rest area kecil. Bukan rest area kemarin di kilometer 57 atau apa, itu kan besar itu ya. Enggak. Itu hanya kecil, yang kira-kira hanya orang jualan biasa lah. Ada beberapa rumah gitu. Nah, saya monitor info itu, saya tarik kesimpulan bahwa kejadiannya di sekitar itu. Kalau memang kejadian di situ, bagaimana proses tembak-menembak itu? Ini sama-sama bawa senjatanya ya. Kalau namanya tembak-menembak, nggak peduli itu senjata pendek atau panjang, namanya tembak-menembak itu pasti satu pihak punya senjata, satu pihak juga punya senjata. Dengan kata itu mereka sadar bahwa ini kalau kena masih mati. Kalau kena saya juga saya mati. Nah, berarti di situ ada kehati-hatian. Jadi kalau memang terjadi tembak-menembak, taruhlah pihak mana yang memulai, pasti akan disusul dan seterusnya. Lah kalau terjadi seperti itu, apalagi malam hari, yaitu sekitar jam 1, jam 2 kan? Saya berpikir, nembak malam itu paling sulit. Kalau nembak siang itu bisa dibidik, tapi kalau malam hampir katakanlah tembak perasaan. Maka seandainya terjadi seperti itu, sudah pasti dari 6 ini ada yang selamat, ada yang tidak, dan pasti terjadi korban dua-duanya. Nah, waktu itu jadinya kok 6 meninggal,
Semuanya yang dari Laskar FPI, Iya. dari polisi itu Tidak ada. lecet pun tidak. Dan kegiatan itu, nah makanya bukan saya mengadari bukan, tetapi berdasarkan pengalaman dan analisis saya. Sudah nggak mungkin. Makanya saya ngomong kosong itu polisi itu. Udah gitu aja. Nah karena HAM yang tadinya habis-habisan melusuri, tahu-tahu memperkuat polisi, saya bilang HAM RI itu, Komnas HAM RI itu ngomong asal ngomong. Iya. Apa kerjanya selama itu, tahu-tahu itu. Nah, tetapi semua tidak bisa mengatakan ini salah itu salah. Iya, Karena kan ada proses. Iya. Tetapi seandainya saya yang proses nggak lama itu. Saya minta waktu 2 hari aja selesai. Betul. 1, kita tanya dong surat perintahnya, siapa yang kena bla 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 ABCD. Oke. Hadirkan, bawa senjatanya, bawa. Saya nggak macam-macam, tak kasih lesan aja. Tembak ini. Siang hari ini ya misalnya. Akan kelihatan. Orang itu main nembak atau enggak akan kelihatan. Lah kalau tembak-tembakan, apalagi nama tembak paling dekat 5 meter, 10 meter, bahkan bisa 100 meter ya. Iya. Atau lebih bahkan. Terus tembakan begitu terkumpul di dada itu gimana? Udah nggak masuk akal. Nah 1. Jadi di situ menimbulkan kecurigaan bahwa polisi tidak betul menyampaikan informasi itu. Iya. Itu ya. Nah kemudian kita mengarah ke Brigadir J. Itu kan ajudannya ya. Ajudan. Iya. Kemudian juga ada istrinya. Ada. Ada kaitannya yang menyambung-nyambungkan, ada hubungan asmara. Iya. Betul lah. Ada juga tidak. Tapi dari informasi yang masuk akhirnya saya heran. Heran saya begini. Siapa itu Brigjen polisi siapa itu waktu lupa namanya. Tapi saya melihat di TV. Dia dalam memberikan rilis press release itu sudah kelihatan bahwa memihak kepada yang hidup. Si Barada siapa itu? Baradae. Dan cenderung menyalahkan yang meninggal. Ini saya nggak benar. Tunggu dulu lah. Jangan terus langsung cenderung menyalahkan yang sudah meninggal. Kemudian ini. Udah, saya kebetulan nonton di rumah. Udah nggak benar ini. Jadi Papa udah bisa menyimpulkan. Dia kok bisa menyimpulkan dia itu hanya cerita saja, kok refreskan yang memberi keterangan kepada umum. Iya. Nah, betul dugaan saya. Begitu hari berikutnya yang press release-kan orangnya beda, keterangan juga beda. Nah, itu sudah ada perbedaan. Kemudian ditambah unsur-unsur lain dari pihaknya yang apa ini? Katakanlah ada pembela-pembela ya. Kita kalau bicara hukum, kemudian ada gelar hukum, ada macam-macam gini, bahwa tidak semudah itu dia polisi memberikan pernyataan. Pasti melalui prosedur. Iya. Nah, dari situ kita sudah timbul kecurigaan. Ini pemeriksaan ini benar atau direkayasa? Ya salahnya memang karena ditangani polisi. Mulai melihat, mulai menangani, mulai melaporkan. Nah tadi saya singgung tentang landasan polisi. Ini mungkin ya. Namanya di Tribrata itu esensinya menyinggung masalah kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Iya. Beda kalau TNI ya, Sabta Marga itu di situ menyinggung masalah kejujuran. Jadi saya ulangi, polisi itu yang hanya ada kemanusiaan, kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Kalau di TNI kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Nah ini mungkin gara-garanya. Dia tidak ada kejujuran yang tersurat. Meskipun tersiratnya ya orang itu pasti ada yang jujur, ada yang tidak. Tapi tersuratnya nggak ada. Orang katakan benar atau adil, kalau nggak jujur bisa keliru kan? Iya. Jelas salah dikatakan benar, tidak adil dikatakan adil. Yang penting terukur menurut kemanusiaan kan begitu aja. Nah dari situ saya menyoroti, ini doktrin polisi ini nggak benar, harus ditinjau ulang.